Selamat pagi anak-anak Spirit Wahidin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner, yang intinya antara lain adalah 1. Superposisi dua gelombang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Yang kedua, persamaan umum gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin buka kurung KX plus minus omega T plus theta 0 tutup kurung. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi yang tujuannya adalah 1. Mampu menganalisis sumber gelombang bunyi. Yang kedua, mampu menganalisis persamaan efek Doppler. Yang ketiga, mampu menganalisis persamaan intensitas bunyi dan taraf intensitas. Anak-anak, kita masuk ke materi gelombang. Efek Doppler. Yang dimaksud dengan efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi yang terdengar karena pengaruh gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. 1. Sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Jika sumber bunyi diam terhadap pengamat yang juga diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang terdengar oleh pengamat akan berbeda jika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Nah, persamaannya adalah, lihat pada layar. Di situ Fp sama dengan V per V plus minus Vs dikali Fs. Dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan V kali T. Nah, dari persamaan di atas, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, satuannya Hertz. Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat, satuannya Hertz. V adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, ini umumnya sebesar 340 meter per sekon. Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi, satuannya M per S. Nah, persamaan ini dipakai pada saat sumber bunyi menjauhi pengamat. Sedangkan tanda minus pada saat sumber bunyi mendekati pengamat. Ibu ulangi, tanda positif dipakai pada saat sumber bunyi menjauhi pengamat. Sedangkan tanda negatif pada saat sumber bunyi mendekati pengamat. Nah, yang kedua, sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Jika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Frekuensi yang terdengar tersebut dapat dirumuskan, lihat pada layar. Fp sama dengan V plus minus Vp per V kali Fs. Nah, tanda positif dipakai pada saat pengamat P bergerak mendekati sumber bunyi S. Dan tanda negatif dipakai pada saat pengamat P bergerak menjauhi sumber bunyi S. Ketiga, sumber bunyi dan pengamat bergerak. Dengan menggunakan persamaan yang di atas, maka diperoleh A. Jika pengamat diam dan sumber bunyi diam, atau Fp sama dengan Fs. B. Jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi mendekati, atau Fp lebih besar daripada Fs. C. Jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi menjauhi,
Fp lebih kecil daripada Fs. Secara umum, persamaan efek Doppler untuk sumber bunyi S dan pengamat P atau keduanya bergerak adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Dengan Fp sama dengan frekuensi yang didengar oleh pengamat, satuannya Hertz. Fs sama dengan frekuensi dari sumber bunyi, satuannya Hertz. V sama dengan kecepatan gelombang bunyi di udara, satuannya M per S. Vs kecepatan gerak sumber bunyi, satuannya M per S. Vp kecepatan gerak pengamat, satuannya M per S. Nah, cara menentukan tanda positif dan tanda negatifnya lihat pada layar. Yang pertama, jika P bergerak mendekati S, maka positif PP sehingga Fp lebih besar daripada Fs. Yang kedua, jika P bergerak menjauhi S, maka min Vp sehingga Fp lebih kecil daripada Fs. 3. Jika S bergerak mendekati P, maka min Vs sehingga Fp lebih besar daripada Fs. 4. Jika S bergerak menjauhi P, maka positif Vs sehingga Fp lebih kecil daripada Fs. 5. Jika S dan P sama-sama diam, maka Vs sama dengan 0 dan Vp sama dengan 0 sehingga Fp sama dengan Fs. Yang berikutnya, aplikasi efek Doppler sebagai radar. Terjadinya efek Doppler dapat diaplikasikan sebagai radar untuk menentukan kecepatan sebuah kendaraan di jalan raya. Sebuah mobil polisi misalnya dilengkapi dengan pemancar dan penerima gelombang bunyi. Gelombang bunyi dipancarkan dengan kecepatan V dan frekuensinya Fs menuju sebuah mobil penumpang yang bergerak dengan kecepatan Vs. Setelah mengenai mobil penumpang, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke arah mobil polisi. Detektor akan menerima pantulan gelombang tersebut dengan frekuensi Fp, sehingga dari peristiwa itu akan berlaku persamaan efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V tambah Vp per V kurang Vs kali Fs. Jika mobil polisi dalam keadaan diam, frekuensi yang diterima mobil penumpang adalah Fp sama dengan Fs kali V tambah Vs per V. Jika frekuensi sumber bunyi Fs diketahui, frekuensi bunyi pantul Fp yang terdeteksi oleh polisi dapat dibaca detektor, serta kecepatan bunyi di udara V diketahui, maka berdasarkan kecepatan mobil polisi, kecepatan mobil penumpang pun tersebut dapat ditentukan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan bahwa 1. Untuk mengukur kecepatan perambatan bunyi dapat digunakan tabung resonansi. Yang kedua, intensitas suatu bunyi pada jarak tertentu dari sumber bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pengamat ke sumber bunyi. Yang ketiga, taraf intensitas sebuah bunyi pada jarak tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ti sama dengan 10 log I per I0. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan tetap semangat belajar. Salam sehat.